Assalamualaikum semuanya, siap belajar ya. Yang belum subscribe, di subscribe lah ya. Jangan di skip supaya kalian benar-benar paham isi dari materinya. Kita kali ini akan bahas tentang persamaan suku banyak. Dimulai dari bentuk umumnya dulu ya. Jadi untuk fungsi polinomnya fx sama dengan an x pangkat n plus an-1 x pangkat n-1 dan seterusnya sampai a1x plus a0 sama dengan 0. Kenapa belakangnya harus sama dengan 0? Karena ini adalah bentuk dari persamaannya. Yang namanya persamaan itu berarti harus ada dua hal yang harus dibandingkan, yang ada di ruas kiri dan ada di ruas kanan. Makanya di sini harus ada tanda sama dengan 0 gitu ya. Nah, sedangkan untuk penyelesaian persamaan suku banyak itu sendiri, HP atau akar-akarnya itu bisa kita cari dengan cara pemfaktoran. Kan sebelumnya kita sudah bahas teorema faktor tuh. Nah, lanjutannya adalah ke persamaan suku banyak ini. Untuk menentukan akarnya berarti kita harus tahu faktornya dulu, gitu kan. Nah, kemudian jika suatu polinomnya itu berderajat n, maka HP-nya juga akan sebanyak n. Misal nih, kalau fx-nya berderajat 3, berarti HP-nya juga sebanyak 3, atau akar-akarnya juga pasti ada 3. Sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, saya mau flashback dulu ke materi persamaan kuadrat sebentar ya. Kalau di sini kita punya x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, kalau yang ditanyakan tentukan faktor dan tentukan akarnya, kira-kira sampean bisa nggak membedakan mana yang faktor mana yang akar? Tentukan faktor-faktor dan akarnya. Tentukan faktor-faktor dan akar-akarnya. Akar penyelesaian ya. Nah, biasanya ini soalnya anak sing rancu lek ditakok nih faktor, dia malah jawabnya akarnya. Nah, langkah pertama ini kan berarti kita bisa langsung faktorkan nih, atau cek dulu diskriminannya ya kalau di persamaan kuadrat lek marai guru SMP mien. Nah, di sini kan ini bisa langsung x, di sini x gitu kan. Ini 2, berarti otomatis faktornya 2 dan 1. Karena ini min, berarti kan perkalian antara plus dan min. Supaya bisa menghasilkan min x, berarti ini min 2, ini plus 1. Nah, kan gitu toh. Kemudian ini berarti x min 2 sama dengan 0, atau x plus 1 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 2 atau x sama dengan minus 1. Nah, kalau yang ditanyakan seperti ini, berarti faktornya tuh yang mana? Faktornya adalah x min 2 dan x plus 1. Gitu kan? Jadi bilangan atau fungsi yang kalau dikalikan bisa menghasilkan persamaan yang kita mau itu kan. Itu adalah faktornya. Seperti yang sudah kita bahas di teorema faktor sebelumnya. Kemudian untuk akar penyelesaiannya, akar atau HP, akar-akar atau himpunan penyelesaiannya, itu berarti yang mana? 2 dan min 1. 2 dan min 1. Penulisan HP jangan lupa ya diberi tanda kurung kurawal. Jadi dari sini sampean harus bisa membedakan mana yang faktor, mana yang akar. Lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan akar penyelesaian dari fx sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini berderajat berapa, Cah? Ini pangkat tertingginya kan 3. Berarti dia berderajat 3. Berderajat 3. Berarti nanti HP-nya itu juga pasti sebanyak 3. Bukan 3 itu HP ya, tapi banyaknya HP itu ono telu ngono. Nah, langkah pertama seperti pemfaktoran kemarin, berarti kita harus berfokus ke suku tetap dari polinom yang kita punya. Di sini kan 6 tuh. 6. Berarti
faktornya bisa saja plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6 gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita Horner, boleh dicoba dulu pakai 1 dan pakai min 1. Ini berapa nih? 1 min 4, 1 6 ya koefisiennya ya. Nah kita mulai dari min 1. 1 apa min 1? 1 aja dulu lah ya. Berarti ini 1 min 3, ini min 3, 1 tambah min 3 2, min 2 sorry, terus ini min 2, di sini 4. Nah karena ini tidak sama dengan 0, berarti ini bukan faktor ya kan, bukan faktornya, berarti next. Karena tadi dengan 1, sekarang dengan minus 1. Buat Horner lagi, 1 min 4, 1 6. Kita Horner dengan min 1. Jadi ini 1 kali min 1 min 1, dijumlah ini min 5, 5, 6, min 6, 0. Nah ini sudah ketemu nih, berarti ini adalah faktornya, iya kan? Ini adalah faktornya. Nah kalau faktornya itu berarti berapa nih? Kalau di sini min 1, berarti faktornya adalah x plus 1. Kemarin ada yang tanya, lu kok bisa di sini min 1, kok kita nulisnya x plus 1? Min 1 ini kan nilainya x. Atau kalau kita tuliskan x sama dengan min 1. Berarti kalau kita jadikan satu ruas, x plus 1 sama dengan 0. Nah, x plus 1-nya yang kita taruh sini. Ngono ya. Nah, karena ini sudah ketemu salah satu faktornya, berarti kan kita tinggal nyari dua faktor yang lain, ya kan? Tinggal faktorkan aja yang ini. Ini kan berarti hx-nya. Hx-nya kita punya x kuadrat min 5x ditambah 6. Sama dengan kan 0. Kemudian faktorkan deh. X sama dengan 0. Karena ini positif, berarti bisa saja plus kali plus atau min kali min. Ini lah di faktornya berapa tuh? Lah di faktornya berarti min 2 min 3 ya. Kan jumlahnya min 5, ya kan? Nah, dari sini berarti kita bisa tulis faktornya dulu. Faktornya itu sama dengan x plus 1, kemudian ini x min 2, kemudian x min 3, ya kan? Kemudian akarnya berarti berapa? Akarnya sama dengan ini, berarti kan x sama dengan min 1, x sama dengan 2, x sama dengan 3. Atau bisa kita tulis HP sama dengan min 1, 2, 3. Gampang toh. Atau di sini tadi langsung ditulis x sama dengan 2 atau x sama dengan 3 gitu ya. Perlu garek direkap di sini. Gampang kan? Lanjut contoh nomor 2. Jika setengah merupakan salah satu akar dari 2x pangkat 3 min 9x kuadrat ditambah 2x tambah 1 sama dengan 0, tentukan akar-akar yang lainnya. Akar-akar yang lainnya tuh berarti yang dimaksud gimana aja? Ini kan berderajat 3, ya kan? Nah, ini kan salah satu akarnya nih. Kan harusnya ini punya HP-nya ada berapa? HP-nya juga sebanyak 3, ya kan? Lek wis enak siji berarti kita hanya perlu nyari dua yang lain. Nah, cara menentukannya gimana? Gampang rek iki rek, sampean garek Horner tok. Horner dengan siapa? Dengan setengah. Loh kenapa di Horner dengan setengah? Lah ini kan wis akar itu rek. Iya kan? Nah, berarti setengah ini kalau kamu substitusikan ke persamaan kuadrat itu pasti sudah memenuhi atau sudah sama dengan 0. Jadi iki garek dicemplung-cemplungkan gitu aja. 2 min 9 2 1 plus
Dicemplungkan kemana? Dicemplungkan ke skema Horner ya. Tujuannya apa? Supaya kita tahu nih faktornya yang lain tuh berapa gitu. Nah, kita selesaikan. Ini berarti 2 kali setengah 1 min 8 kali setengah min 4. Ini berarti min 2, ini min 1, ini 0 ya, sudah terbukti kan. Nah, kemudian ini berarti bisa kita faktorkan lagi toh. Bisa kita faktorkan. Berarti ini adalah HX-nya. HX-nya adalah 2x kuadrat min 8x min 2 sama dengan 0. Nah, karena di sini dibagi 2, berarti ini juga harus dibagi 2. Piro berarti x kuadrat min 4x minus 1. Kan gitu toh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kan mau memfaktorkan ini nih. Nah, ini kira-kira kena difaktor nih enggak? Perkaliannya 1 dengan berapa yang bisa menghasilkan 4? Kan enggak kena. Nah, alias ini tidak bisa difaktorkan. Tidak bisa difaktorkan. Nah, terus gimana Bu kalau tidak bisa difaktorkan? Apakah masih memungkinkan untuk mencari akar-akar yang lainnya? Bisa dong. Kalian kan dulu sudah pernah belajar rumus ABC tuh. Atau X12. Biasanya ditulis dengan apa rumusnya? Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ABC-nya didapat dari mana? Dari persamaan ini nih, sing tak lingkari. Berarti ki A-nya piro? A-nya 1, B-nya minus 4, C-nya minus 1. Ini ya. Yuk lanjut kita selesaikan. Min B berarti min 4 plus minus akar dari B kuadrat berarti min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali minus 1 per 2 kali A. A ini piro? A ini 1. Berarti X12 sama dengan 4 plus minus akar 16 tambah 4 berarti akar 20 per 2. Berarti bisa ditulis X12 ini 4 plus minus disederhanakan bisa ya ini. Ini berarti kan 2 akar 5 nih. Ya kok welek. 2 akar 5 per 2. Ya kan? Nah, berarti X1 sama dengan sederhanakan 2 plus 2 kok plus 2. 2 plus akar 5 dan X2 nya 2 min akar 5. Nah, ini adalah akar-akar yang lain. Kita pakai rumus ABC. Bisa dipahami ya.